Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Rio Ferdinand dari Ekonomi Syariah kelas 3D NIM 1907211001114, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang memadankan kesesuaian pekerja bertalenta dengan posisi tujuan. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang memadankan kesesuaian pekerja bertalenta dengan posisi tujuan, sebelumnya perlu diketahui bahwa pekerja bertalenta adalah seorang pegawai atau karyawan yang telah memiliki kemampuan dalam kepemimpinan, pemikiran yang tajam dalam mengatur strategi, kompetensi untuk memenuhi kebutuhan bisnis, keterampilan dalam berkomunikasi, memiliki insting dalam kewirausahaan, kemampuan yang menarik sehingga dapat memberikan inspirasi kepada orang-orang di sekitarnya dan memberikan hasil sesuai harapan, serta bahkan melampaui kebutuhan bisnis perusahaan. Mengingat pada saat ini persaingan global mendorong setiap perusahaan-perusahaan agar dapat menyesuaikan tuntutan-tuntutan akan kebutuhan konsumennya, serta dituntut pula dari berbagai pihak untuk dapat meningkatkan kualitas kinerja dalam perusahaan secara terus-menerus. Nah, di mana dalam suatu perusahaan manusia memiliki peranan yang sangat penting sebagai pelaku sumber daya. Sumber daya manusia atau pegawai ini secara tidak langsung akan membentuk suatu identitas bagi perusahaan. Manakala pegawai atau SDM yang dimiliki perusahaan berkualitas, maka akan memberikan dampak positif bagi perusahaan tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika pegawai atau SDM yang dimiliki perusahaan tidak berkualitas, maka akan memberikan dampak yang negatif atau dampak yang tidak optimal bagi keberlangsungan perusahaan. Nah, maka dari itu adanya pekerja bertalenta sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Bila mana perusahaan ingin mengoptimalkan seorang pekerja yang bertalenta, maka langkah yang bisa dilakukan adalah memadankan antara kompetensi yang dimiliki pekerja bertalenta tersebut dengan posisi kunci yang dituju harus sesuai adanya. Nah, manajemen menempatkan pekerja bertalenta dengan atau pada setiap posisi kunci ini merupakan bagian dari rencana suksesi. Sebelum membahas lebih detail mengenai pemadanan pekerja bertalenta dengan posisi tujuan, perlu diketahui lagi mengenai apa sih posisi kunci itu dan apa sih rencana suksesi. Posisi kunci adalah tatanan atau letak kepemimpinan di suatu organisasi atau perusahaan yang diharuskan dapat menciptakan strategi dengan pemikirannya serta menciptakan budaya-budaya baik. Nah, gambaran sederhana tentang posisi kunci dapat digambarkan semisal dalam adanya bisnis kuliner. Nah, dalam bisnis kuliner ini di dalamnya posisi kunci yang dipegang yakni adalah seorang koki atau chef. Nah, tanpa adanya koki yang handal dan berkompeten, tentu makanan yang nantinya akan dijajakan tidak akan bisa memikat banyak pelanggan, sehingga seiring dengan berjalannya waktu, maka bisnis kuliner ini secara tidak langsung akan gulung tikar. Nah, sedangkan perencanaan suksesi sendiri adalah proses berkelanjutan yang digunakan secara sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan kepemimpinan organisatoris untuk meningkatkan kualitas kerja yang melibatkan pengembangan rencana angkatan kerja untuk posisi perusahaan. Biasanya, rencana suksesi ini digunakan untuk mencegah perebutan kepemimpinan atau kekuasaan pada sebuah perusahaan yang nantinya bisa menimbulkan kekacauan atau adanya kekosongan pada suatu kekuasaan dan untuk keberlangsungan kepemimpinan itu sendiri. Elemen kompetensi yang digunakan untuk pemadanan pekerja bertalenta dengan tujuan terbagi menjadi dua bagian. Ya, yang pertama di sini ada menyusun alternatif pekerja bertalenta di setiap posisi kunci. Nah, pada bagian pertama ini terbagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada menganalisis pekerja pada posisi yang ditentukan berdasarkan persyaratan jabatan yang dituju. Pada tahap pertama ini melakukan analisis seleksi yang mengacu berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan perusahaan dalam penempatan jabatan kepemimpinan atau posisi kunci yang tuju dengan kompetensi yang dimiliki setiap individu bertalenta tadi, di mana dalam seleksi talent ini kompetensi, keterampilan teknis, komitmen, dan karakter yang dimiliki individu harus benar-benar sesuai dengan persyaratan kompetensi dari posisi yang dituju. Lalu yang kedua, menganalisis atas kesiapan
individu ketika menduduki posisi kunci berdasarkan pada kompetensi individu dengan kompetensi yang disyaratkan oleh posisi yang dituju. Nah, tahapan ini dilakukan guna mempersiapkan setiap individu atau pekerja bertalenta agar dapat mengoptimalkan kinerja yang mereka miliki untuk menduduki posisi kunci atau jabatan kepemimpinan. Aspek utama yang harus dianalisis pada tahapan ini adalah penilaian kerja dan pemetaan talenta. Nah, penilaian kinerja ini dilakukan untuk mengukur atas kompetensi yang dimiliki pekerja, baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap kerja, baik untuk individu tersebut. Nah, hasil dari penilaian kerja tadi digunakan untuk pemetaan talenta. Ketika telah berhasil melakukan pemetaan talenta, maka menghasilkan sebuah data mengenai talenta yang dimiliki oleh perusahaan dan juga perkembangan apa saja sih yang dibutuhkan bagi pekerja di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, bagian yang ketiga di sini ada menyusun suatu program percepatan pengembangan yang berdasarkan dari hasil analisis dan pemetaan talenta. Setelah pemetaan talenta atau pemetaan talent tadi dilakukan dan dirasa telah berhasil sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pekerja dengan kriteria dari posisi yang dituju, tentunya perusahaan telah mendapatkan talent yang diposisikan sesuai dengan kinerja dan kompetensi masing-masing talent tersebut. Maka diperlukan pengembangan talenta. Nah, pengembangan talenta adalah suatu proses yang penting dilakukan dalam organisasi atau perusahaan guna menggali potensi yang dimiliki suatu pekerja atau pegawai tadi sehingga tidak monoton dan dapat berkembang menjadi kompetensi yang dibutuhkan suatu organisasi di masa yang akan datang nantinya. Nah, pengembangan pada pekerja yang dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yakni yang pertama, mengadakan program pelatihan seperti pelatihan kepemimpinan atau leadership training. Yang kedua, ada memberi seminar atau motivasi yang dapat membangun para pekerja tersebut. Yang ketiga, memberi aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di luar kantor guna menambah loyalitas antar karyawan dan perusahaan, seperti mengadakan penugasan kerja di mana seorang individu melakukan tugas kerjasama proyek dengan cabang perusahaan atau BUMN lainnya. Elemen kompetensi yang kedua adalah memastikan pelaksanaan rencana suksesi yang berkesinambungan. Nah, elemen kompetensi yang kedua ini juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada menganalisis kebutuhan posisi kunci yang mengacu berdasarkan jumlah posisi lowong dan ketersediaan pekerja, di mana pada tahap ini perusahaan melakukan perencanaan talenta, yakni mengidentifikasi kebutuhan kunci atau jabatan penting yang bisa dilakukan dengan cara yang pertama, meninjau bakat perusahaan yang ada pada saat ini. Yang kedua, menciptakan profil keterampilan dan persyaratan yang dibutuhkan untuk posisi kunci tersebut berdasarkan strategi yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, membuka lowongan berdasarkan jumlah posisi kunci dan kriteria tertentu. Nah, setelah melakukan dan mengidentifikasi kebutuhan posisi kunci, dilanjutkan dengan menganalisis terhadap ketersediaan pekerja atau biasa dikenal dengan talent pool yang ada, apakah sudah benar-benar sesuai dengan prioritas kebutuhan perusahaan. Nah, bagian yang kedua di sini ada melibatkan manajemen lini dalam pelaksanaan rencana suksesi. Pada tahap ini, guna melaksanakan rencana suksesi yang baik, maka perlu melibatkan manajemen lini dalam proses pengembangan karyawan. Nah, manajemen lini memiliki peran yang berkaitan erat dengan pengembangan karir yang diuraikan menjadi 3 bagian utama, yakni ada konsep promosi guna kepentingan pengembangan karir untuk para karyawan. Yang kedua ada waktu yang dibutuhkan oleh para karyawan terhadap berbagai hal yang dilakukan atas pengembangan karir. Yang ketiga, tindakan yang diambil guna pengembangan karyawan. Nah, manajemen lini ini sangat perlu dilibatkan dalam proses pengembangan karena posisi manajemen lini ini sebagai pemegang peranan kunci di dalam setiap perubahan atau pengembangan di suatu perusahaan yang dapat dilakukan dengan menciptakan
komunikasi yang baik dan sesuai dengan para karyawan, dan menciptakan umpan balik atas peluang di masa depan. Nah, bagian yang ketiga atas elemen kompetensi yang kedua ini adalah penempatan posisi-posisi kunci atau pengadaan pekerja bertalenta. Nah, setelah menganalisis atas kebutuhan posisi kunci dan mengembangkan kandidat karyawan atau pegawai, langkah selanjutnya adalah menseleksi calon pekerja yang akan menempati posisi kunci yang dituju, atau bisa dikatakan sebagai tahapan untuk memilih beberapa kandidat yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, ketika selesai menseleksi karyawan dan karyawan atau pegawai tersebut dinyatakan diterima sebagai bagian dari organisasi atau perusahaan, maka dilanjut pada tahap penempatan kerja. Nah, pada tahap penempatan kerja ini dilakukan orientasi atas para pekerja. Nah, proses orientasi ini merupakan tahap awal bagi pekerja yang baru gabung dalam perusahaan dan memiliki peran yang sangat penting, karena tahapan ini digunakan untuk memperkenalkan aspek-aspek nilai apa saja yang ada dalam perusahaan, dan secara tidak langsung akan mendorong semangat kerja mereka agar dapat berkontribusi sepenuhnya dalam kemajuan perusahaan yang ada. Setelah melakukan kedua elemen kompetensi yang membahas mengenai memperoleh karyawan dan menempatkannya sesuai posisi kunci yang dituju, maka tahapan akhir yang dilakukan adalah mempertahankan talenta yang dimiliki karyawan, di mana tahapan ini mengikat karyawan bertalenta agar tidak meninggalkan organisasi atau posisi kunci yang telah ia tempati atau telah ia duduki, dan dapat terus berkontribusi untuk perusahaan. Nah, mempertahankan talenta dapat dilakukan dengan 3 cara, yakni yang pertama, melakukan perencanaan karir. Nah, dilakukan dengan membuat pola posisi yang urut dan selaras dengan keinginan dan kualifikasi setiap karyawan, guna menciptakan kejelasan karir berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan pada setiap posisi di dalam setiap organisasi. Yang kedua, mengadakan perencanaan suksesi yang baik dan benar. Suatu proses untuk memastikan keberhasilan regenerasi kepemimpinan pada setiap posisi kunci yang berkelanjutan, sehingga tidak terjadi kekosongan posisi kunci organisasi. Yang ketiga, atau yang bisa dikatakan yang terakhir, yakni mengikat talenta, yaitu sebuah proses untuk mengikat pekerja bertalenta dalam aspek emosional, sehingga pekerja dapat berkontribusi penuh dan membuat pekerja merasa menjadi bagian dalam perusahaan Nah, yang dapat dilakukan melalui penerapan budaya organisasi atau memberikan rewards atau penghargaan dan apresiasi atas kinerja baik mereka. Sekian atas penyampaian materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.